Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Suginur sepertinya mulai kecewa, mulai kesal dengan langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo dan juga Tifa, yang sepertinya kedua orang ini tidak mau masuk ke sidang perkara pokok dan pembuktian ijazah Pak Jokowi. Di situ letak ketakutan mereka. Dan kalau saya perhatikan, Suginur ini sudah sepemikiran dengan Ahmad Khozinuddin. Dan ini menarik teman-teman. Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana relawan dari Pak Jokowi sepertinya juga mulai hilang kesabaran dan berencana ingin mengepung Mahkamah Agung untuk mendesak, mengevaluasi dan mengawasi hakim-hakim yang mengadili persidangan serta pra-peradilan dari Roy Suryo dan juga Tifa. Karena ini ada hal yang janggal teman-teman. Nanti kita simak seperti apa penjelasan dari Bung Pitra Romadhoni ya. Karena terakhir, ini ada informasi yang tidak kalah menariknya, bahwa ternak-ternak onta, pendukung ataupun pembenci Pak Jokowi mulai menyuarakan ingin mengganggu pemerintahan Prabowo. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saya akan mengutil Pak Prabowo presiden kita. Mengutil Pak Prabowo. Tadi tulisannya adili Jokowi, makzulkan Gibran. Terus kalau kita perhatikan mobil komandonya ini kok mirip-mirip mobil tahu bulat. Apakah dia menyewa mobil abang-abangan tahu bulat teman-teman? Aduh. Mengutil Pak Prabowo presiden kita. Mengutil jelas emang Pak mengutil spiritual itil. Aduh. Kau jadi mengingatkanku dengan spiritual itil. Aduh Pak Tua pasukan balsem. Pulang aja sana ngurut. Pulang urut sana urus cucu ya kan. Urus keluarga, ngapain kau urus-urus itu Roy Suryo tuh, urus-urus adili Jokowi, Bang Sulkan Gibran. Aduh, dan sekarang kau mau menggoyang-goyang kursi presiden. Aduh Pak Tua, kasihan kali manusia. Bola itu saya gantian turun lapangan dulu, biarkan beliau-beliau yang maju itu. Ya, ternyata perkembangan terus seperti ini nggak jelas dengan perapitnya Mas Roy dimenangkan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa juga dimenangkan, diterima, sehingga kemauan rakyat seluruh Indonesia dan kemauan kita semua mantan presiden itu hadir ke sidang menunjukkan ijazah aslinya kan buyar, kembali ke titik nol semuanya. Nah ya akhirnya spontan aja muncul, wah ini apa harus turun lapangan lagi saya ini kan. Iseng-iseng saya telepon Pak Taufik, secara hukum bisa nggak saya nuntut? Sebenarnya saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini kok rasanya mendidih lagi otak saya ini atas nama rakyat kan gitu. Sampai detik ini tidak ada orang di belakang saya yang biayai, yang donatur kepentingan asing, kan tidak ada. Atas nama rakyat. Kok orang-orangnya selalu membawa-bawa rakyat ya? Rakyat yang mana sih Suginur? Tapi ya, kalau ingin melihat Pak Jokowi hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya, kita sepemahaman. Bahkan juga Pak Jokowi menanti kapan waktu itu tiba, kapan beliau bisa hadir ke persidangan, kemudian menunjukkan ijazahnya, membuktikan bahwa ijazah beliau itu benar-benar asli. Dan lagi Suginur, sepertinya Anda perlu keras terhadap Roy Suryo. Sikat dia sama Tifa. Dia benar-benar tidak berjuang gitu ya kan. Hajar tuh Roy Suryo sama Tifa, sama kayak Khozinuddin, biar mereka sadar. Jangan-jangan ya Suginur ya, Roy Tifa ini ada yang mengendalikan. Jangan-jangan. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda tidak ada yang mengendalikan. Jangan-jangan mereka ada gitu. Jadi Anda coba bongkar-bongkar dikit ya kan. Kita ada domba mereka teman-teman. Kita ada domba. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya?
Lah itu kan kebakaran. Yang aslinya Lah itu kan kebakaran. Oh, beberapa minggu lalu mengaku kepada pihak UNJ disertasi aslinya kebakaran atau terbakar. Sekarang tiba-tiba menunjukkan disertasi aslinya dan mengaku disertasi tersebut diserahkan ke UNJ sejak tahun 2004 lalu. Yang anehnya lagi ketika Bang Bill dan Pak Richard datang ke UNJ, UNJ mengaku Roy Suryo belum diwisuda dan belum menyerahkan disertasi dan belum melunasi kewajiban tertentunya. Jadi bingung yang mana yang benar. Wah, ini menarik teman-teman. Apakah ada kebohongan-kebohongan baru yang terbongkar dari Roy Suryo? Kita simak dulu videonya ya. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Waktu itu kan banyak juga yang ribut, ya. Wah, itu baru serahkan, itu nggak ada. Yang namanya disertasi aslinya. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Yang jelas ini saya tadi pagi minta dari kampus Universitas Negeri Jakarta dan saya diberikan pinjaman, ya. Jadi ini saya pinjam dari kampus UNJ karena ini resmi disimpan di UNJ. Jadi ini jelas ya. Kenapa ini asli? Tuh ada embosnya. Jadi ya ini ada embosnya guys ya. Kemudian ada tanda tangan asli, ya. Nih saya tunjukkan lah tanda tangan aslinya dari dua. Ini ada promotor dan ini kopromotor. Itu jelas banget tanda tangan asli. Dan artinya apa? Saya menyerahkan ke UNJ-nya itu bukan baru kemarin, tahun 2024 yang lalu. Aduh, Roy, pihak UNJ beberapa waktu yang lalu, menurut informasi dari Bang Bill dan dari Dr. Richard, UNJ kabarnya diduga belum menerima disertasi Roy Suryo. Makanya semuanya tertunda. Tapi kok sekarang tiba-tiba ada ininya ya, ada disertasinya ya. Dan tadi terlihat mengkilap banget disertasinya. Dan dia sebebas-bebasnya bisa meminjam disertasi dari UNJ, arsip dari UNJ. Apakah ada kong kali kong? Apakah ada permainan di sini teman-teman? Ini menarik nih. Ini makin banyak menimbulkan pertanyaan jadinya. Dan tadi apakah kalian memperhatikan wajah dari Abdul Gofur ketika Roy Suryo memunculkan disertasinya? Waduh, wajah Abdul Gofur sepertinya terlihat mulai malas, mulai tak mau berkomentar, ya kan? Mulai kesel dengan Roy Suryo, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ini ya kita mengira-ngira ya kan? Kita kan mau jadi pakar juga nih. Bukan cuma mereka yang mau jadi pakar, kita juga pengen jadi pakar, ya kan? Pakar tiba-tiba gitu. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah Abdul Gofur akan hilang dari Roy Suryo? Cuman nggak mungkin ya, Abdul Gofur kan butuh exposure teman-teman, butuh ratingnya naik. Jadi dia sangat bersemangat mendampingi Roy Suryo apapun dan dimanapun itu, karena dia butuh dengan Roy Suryo. Ya ngeri. Copot dan pecat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Merdeka! 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 Dr. Tipa Ujia yang bersangkutan itu seharusnya pembacaan dakwaan itu pada tanggal 6 Agustus 2026. Pembacaan dakwaan yang baru, ya. Kemudian ia mengajukan pra peradilan, ya. Untuk pra peradilan pertama itu 12 Agustus 2026. Ini sangat aneh sekali ya. Ketika pada tanggal 6 Agustus 2026 pembacaan dakwaan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan sakit sehingga ditunda perkara tersebut menjadi 13 Agustus 2026. Ada apa penundaan ini? Apakah penundaan ini untuk melegalkan Tipa Ujia mengajukan pra peradilan sehingga pokok perkaranya ditunda? Jelas dong, karena pra peradilannya tanggal 12 Agustus. Seharusnya terlebih dahulu pembacaan dakwaan Tipa itu tanggal 6 Agustus. Nah, kemudian ditunda pembacaan dakwaan 13 Agustus. Berarti kalau ditunda jadi 13 Agustus, pra peradilan Tipa duluan 12 Agustus. Ada apa ini? Dengan alasan kedinasan dan lain-lainnya, emang nggak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menggantikan alasan ujian kedinasan hakim tunggal ini? Ini serius, ya. Jadi kita akan melihat apakah persidangan pembacaan dakwaan pada tanggal 13 Agustus 2026 ini ditunda karena ada gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tipa.
Kalau mau fair, seharusnya tanggal 6 Agustus 2026 itu sudah pembacaan dakwaan. Kenapa mereka tunda nggak jadi pembacaan dakwaan? Maka dari itu kami menganggap, ya, hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dievaluasi oleh Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau perlu copot. Jangan main-mainkan orang yang lagi berjuang dalam menegakkan hukum, gitu loh. Kemudian terkait dengan pra peradilannya Roy Suryo, di dalam pasal 163 ya KUHP, di situ ditegaskan bahwasanya proses pra peradilan itu diperiksa paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Anda bisa buka pasal 163 KUHP. Berdasarkan catatan yang kita peroleh, bahwasanya pra peradilan pertama Roy Suryo dimulai pada tanggal 29 Juni 2026 dan putusannya tanggal 7 Juli 2026, memakan waktu 8 hari. Sudah lewat 1 hari dari ketentuan KUHP. Kemudian pra peradilan kedua yang diajukan oleh Roy yaitu pada tanggal 10 Juli 2026 dan putusan tanggal 20 Juli 2026. Sudah 10 hari. Tidak 7 hari lagi. Kemudian pra peradilan ketiga, mereka kembali mengajukan pra peradilan ketiga dengan sidang pertama tanggal 27 Juli dan putusan 6 Agustus 2026. Berarti memakan waktu 10 hari. Jelas di dalam pasal 163 ya KUHP bahwasanya pra peradilan itu jangka waktu paling lama itu 7 hari harus diputuskan. Sehingga kami menilai ini hakim tunggal ya main-main ini terhadap ketentuan hukum acara pidana kita. Dan yang paling mengenaskan lagi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pokok perkaranya Roy Suryo. Apakah kita dipertontonkan seperti ini? Masyarakat belum tahu surat ini, tapi berdasarkan info intelijen potensi ahli, kita telah memperoleh surat itu, sehingga itu harus dilawan karena tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana. Merdeka! Lawan! 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 Hidup Jokowi! Jadi, Bapak Ibu sekalian, kasus ini tendensius, bukan lagi kami lihat masuk ke dalam penegakan hukum yang murni. Akan tetapi telah dikotori dengan penegakan-penegakan dan permainan-permainan politik, dibumbui dengan rasa-rasa politik, sehingga esensi penegakan hukum ini compang-camping dalam menegakkan aturan. Saya tantang kepada mahasiswa yang ada di sini, apakah ada di dalam KUHP diatur, ya? Apakah ada dalam KUHP diatur bahwasanya pra peradilan itu bisa dilakukan sampai 2029? Karena kami menduga pra peradilan ini dilakukan sampai berkali-kali karena menunggu timeline untuk 2029 secara politik. Artinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak tegas dan tidak bisa mengambil sikap untuk memberikan keadilan kepada korban. Kami kira kalau memang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki tendensi apapun, ya, dia harus bisa mengambil sikap dengan tegas, ya, dan melanjutkan pokok perkara, bukan malah menunda dakwaan yang seharusnya tanggal 6 Agustus dirubah lagi tanggal 13 Agustus, padahal sudah keluar penetapan sidangnya. Artinya dia mengamini pra peradilan yang dilakukan oleh TIPA. Bagaimana penegakan hukum kita seperti ini? Kalau seperti itu ditantang, kami kira ya tim hukum Jokowi dan relawan pendukung Jokowi bukan tidak bisa mengajukan pra peradilan. Kita juga bisa mengajukan ribuan pra peradilan. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mampu untuk menampung gugatan-gugatan yang akan dilayangkan?
kalau itu dilayangkan dan tiap hari akan diadili oleh Pengadilan Jakarta Timur. Tentu kita mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya jangan main-main, ambil sikap tegas, segera adili pokok perkara tersebut karena ini sangat menciderai rasa keadilan dan tidak memiliki kepastian hukum. Karena hakikat daripada penegakan hukum adalah kepastian hukum. Maka dari itu, ya, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dikira tim hukum Jokowi ini karena melihat dagelan-dagelan seperti ini kita lantas diam. Tidak. Dalam waktu dekat tim hukum Jokowi bersama relawan pendukung Jokowi akan mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kalau perlu kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aksi 1 juta lilin bahwasanya penegakan hukum dipermainkan seperti ini. Setuju? Anda lihat sendiri begitu semangat dan membaranya para relawan Jokowi dalam mengawal kasus ini. Jadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, copot dan pecat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Merdeka! 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 Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, kalau kita dengarkan tadi pengacara Mawar, Bung Pitra Romadoni, serta beberapa elemen relawan, pengacara Merah Putih, Pradi Bersatu, sepertinya sudah mulai kehilangan kesabaran atas langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo yang dianggap mempermainkan pra-peradilan, yang dianggap menghindari sidang pokok perkara, dan memanfaatkan celah yang mungkin ini harus menjadi evaluasi bagi DPR ataupun stakeholder terkait ketika membuat sebuah undang-undang ataupun aturan, teman-teman. Oke lah, mungkin pra-peradilan itu tidak dibatasi hanya 1, tapi jangan tidak terbatas juga dong. Mungkin dibatasi 3 aja maksimal pra-peradilan, agar ya tidak seperti kejadian Roy Suryo. Kalau menurut Bang Rifai, jangan-jangan nanti ada tindak pidana yang luar biasa juga memanfaatkan celah hukum ini untuk terus mengajukan pra-peradilan. Ini yang tidak kita inginkan. Ini kan presiden yang buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Ini menurut dari pakar-pakar hukum, teman-teman. Saya hanya mengutip karena saya bukan pakar hukum, saya bukan praktisi hukum. Jadi saya hanya mengutip omongan-omongan dari para pakar hukum. Dan tadi rencananya Bung Pitra copot hakimnya, ya kan? Evaluasi, nanti akan kita kepung. Wah, Mahkamah Agung mau dikepung, teman-teman. Karena apa ya? Ini sudah banyak sekali orang yang berkomentar di media sosial, berkomentar di YouTube saya. Banyak yang curiga kalau memang pengadilan-pengadilan yang mengurusi Tiva dan Roy Suryo ini ada permainan dalam tanda kutip. Nah, inilah yang sedang diusahakan agar semua bisa berjalan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan semestinya. Tidak ada intervensi, tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Ini yang kita tidak inginkan, teman-teman. Karena semakin lama persidangan mereka ini, semakin mereka bisa berkoar-koar. Kemarin 1-2 tahun terakhir ini ijazah Pak Jokowi yang mereka sikat. Sekarang kalau kita lihat sudah mulai bergeser lagi nih. Kemarin kan ijazah Wapres sempat dikoyo-koyo juga tuh. Nah sekarang mereka kembali mengkoyo-koyo ijazah Mas Wapres Gibran. Karena menurut mereka ijazah Pak Jokowi sudah clear. Mungkin mereka sudah merasa bebas, sudah merasa tidak ada bahan baru lagi untuk menyerang Pak Jokowi dari sisi ijazah. Makanya mereka beralih ke ijazah Mas Wapres Gibran. Dan info yang terbaru, Roy Suryo sudah melaporkan Bang Bill dan Dr. Richard. Cuman upaya hukum yang dilakukan oleh alumni-alumni dari UNJ, yakni menggugat rektor UNJ di PT UN Jakarta Timur apa Jakarta Selatan, teman-teman. Saya lupa informasinya. Yang jelas besok hari Rabu akan ada gugatan terhadap rektor UGM dan sidang PT UN-nya sudah akan dilakukan. Ini menarik. Kalau nanti rektornya kalah, kemungkinan besar gelar dari Roy Suryo itu bisa dicabut, teman-teman. Bisa dicabut. Dan tadi ada yang janggal ketika Roy Suryo memperlihatkan disertasinya yang sudah terclipping, terbukukan lah, teman-teman ya.
kemarin dia mengaku terbakar di rumahnya, ya kan? Dan pihak UNJ mengaku belum menerima disertasi Roy Suryo, belum menerima berkasnya. Tapi kok Roy Suryo bisa tiba-tiba meminjam dari UNJ? Kan ini hal yang kontradiktif. Dan tadi bagaimana Suginur sepertinya juga sudah mulai kesal, sudah mulai kecewa dengan Roy Suryo dan juga Tifa. Ya, saya sarankan Suginur balik melawan Roy Suryo dan Tifa, mendorong mereka sampai sidang perkara pokok. Itu yang harus kalian lakukan. Masa dia seenaknya berkuar-kuar selama ini, tapi tiba-tiba nggak mau masuk sidang perkara pokok yang sudah kalian tunggu-tunggu lama juga nih. Dan ternyata bukan cuma kita teman-teman yang menunggu sidang perkara pokok. Suginur, Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawannya juga menunggu. Makanya kita sama-sama dorong nih, jangan sampai ada permainan, ada kongkang-kingkong di sidangnya Roy Suryo dan juga Tifa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.